Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita tadi sudah membahas tentang pesugihan dan penglarisan. Di sesi yang ketiga ini kita akan menjelaskan tentang efek dari masing-masing teknik yang dipilih tadi. Kita mulai dari pesugihan. Pada beberapa orang pelaku, beberapa orang yang menjadi pelaku, ya, itu akan mengalami hal-hal tertentu ketika menjelang ajal, ketika pesugihannya belum dilepas, karena selama dia masih hidup, secara fisik orang tersebut akan memberikan offering kepada entitasnya. Jadi ketika rohnya mau keluar, ya, entitas tersebut menahan. Logikanya ketika dia hidup atau ketika dia belum menurunkan pewarisan, proses pesugihannya ke anaknya, ke keturunannya, ya, dia akan susah mati. Ya. Nah, dari beberapa kasus, bahkan ketika orangnya sudah mati pun, ada juga yang usahanya langsung jatuh atau bisnisnya langsung ambruk karena entitas pesugihannya akhirnya menuntut balas, meminta lagi apa yang sudah dia berikan. Dan ini harus diputuskan ikatannya. Beberapa praktisi bisa melakukan baik secara agama maupun secara energi. Apapun itu, kembali lagi ke Anda. Saya berharap Anda tidak melakukannya sendiri. Dari pengalaman yang saya lakukan sendiri maupun dari beberapa cerita orang-orang, teman-teman praktisi yang berhasil memutuskan, memang ada tingkat kesulitan tertentu pada proses pemutusan pesugihan-pesugihan tertentu juga. Entitas yang tadinya sudah terpelihara dalam kurun waktu tertentu, ketika dia mau dilepaskan dengan sendirinya, pasti ada sesuatu yang membuat entitas tersebut tidak rela. Carilah orang yang mampu, yang Anda anggap mampu, entah itu dari praktisi agama, ulama, atau orang yang mengerti tentang eksorsis seperti itu, untuk membantu Anda. Jangan lakukan sendiri ketika Anda belum mempunyai iman yang kuat, karena ada impact, ada resiko yang terjadi. Karena pemutusan seperti ini tidak semudah seperti bikin surat pernyataan dengan materai biasa lalu selesai. Enggak, ada proses-proses yang harus dilakukan. Kemudian ikatan tersebut biasanya menjadi semacam dosa kutukan. Dalam hal ini saya menggunakan istilah dosa kutukan yang akan diwariskan ke anak keturunannya, ya. Nah, ini juga perlu cleansing atau pembersihan dalam definisi yang Anda pahami masing-masing. Ya. Pertama adalah Anda harus mengetahui apa perjanjian yang diberikan kepada makhluknya. Kemudian apa timbal baliknya dulu. Karena dari cerita yang tadi sesi pertama, banyak sekali jenis pesugihan, dan semakin Anda tahu latar belakangnya, semakin mudah seorang praktisi yang akan membantu Anda untuk memutus hubungannya. Nah, hal ini juga pernah saya
lakukan dalam berbagai kasus itu kita biasanya menyusuri dulu latar belakangnya. Kemudian kita putuskan, alangkah lebih baik kalau orangnya belum meninggal, karena dengan kesadaran kita bisa meminta pelakunya untuk melakukan pertobatan, ya, apapun istilahnya lah. Dengan kesadaran ketika dia mengakui bahwa hal yang dilakukannya itu salah, kemudian dia mau bertobat dan dia mau mengakhiri hal-hal tersebut yang memang salah dilakukannya, itu akan memudahkan pemutusan astral antara keterikatan dengan entitasnya. Kemudian pelakunya bisa memperkuat imannya dengan berbagai hal yang disarankan oleh praktisi agama. Nah, pemutusan itu sendiri tidak serta-merta semua perjanjian selesai. Ya. Kalau dalam agama, entah agama apapun itu, ada pembersihan harta. Nah, saya tidak akan masuk ke ranah itu. Alangkah lebih baik bagi Anda yang tidak mengkonsumsi dari harta yang diperoleh dari hal-hal seperti itu, karena itu akan membuat kutukannya terus-menerus terjadi. Ya. Tapi yang namanya duit biasanya kan eman-eman. Ini yang susah. Kemudian setelah cleansing hartanya juga, orangnya juga, ikatannya juga di cleansing, diputuskan. Kemudian ada perjanjian juga antara pelakunya secara iman tidak mengulangi lagi. Karena begitu dia ada keinginan, wah dulu enak saya punya ini, saya punya pesugihan ini, wah itu langsung masuk lagi. Jinnya itu masuk lagi, entitas perjanjiannya itu masuk lagi. Walaupun tidak terikat, itu efeknya lebih bahaya. Karena dia tidak melakukan pelepasan atau eksorsis itu dengan sepenuh hati. Yang terjadi adalah dia membuka celah masuknya entitas tadi untuk masuk dalam kehidupannya. Nah, pada proses-proses seperti ini biasanya tidak sekali proses selesai, butuh bimbingan terus-menerus dan penguatan secara iman. Kembali lagi, butuh dukungan orang-orang yang ada di sekitarnya juga. Keluarganya juga harus mendukung dan gak perlu malu. Banyak pelaku pesugihan yang keluarganya justru malu. Malunya kenapa? Kalau nanti jatuh miskin. Nah, itu resiko. Ya. Tapi kalau Anda percaya bahwa rezeki sudah diatur Tuhan, kalau memang Anda bisa baik dengan langkah yang wajar, maka Anda tidak akan takut dengan kemiskinan. Oke ya. Setelah itu cleansing rumahnya, cleansing tempat usahanya, cleansing ikatannya, cleansing orangnya, perkuat imannya. Kemudian jangan biarkan celah tadi muncul. Ya. Pemutusannya gimana? Biasanya kalau ada medianya sih enak, medianya bisa dihancurkan dengan jalan apapun. Sekali lagi itu terserah Anda. Tetapi bila perjanjiannya dengan secara dia melakukan ritual awalnya di tempat tertentu dengan entitas yang di situ, ya kembalikan lagi kalau bisa, kalau ngerti, atau bisa dengan bantuan orang-orang yang ngerti untuk pemutusan itu tadi. Kalau dalam tradisi Semareiki kita biasanya pemutusan benang astral yang mengikat, dan itu tentunya prosesnya juga harus terus-menerus karena cleansing karmik tidak terjadi seketika, tetapi butuh proses juga dari pelakunya untuk mengakui bahwa itu salah. Kemudian dia berjanji tidak mengulangi lagi, kemudian dia mempertebal iman. Itu cleansing karmik terjadi, tidak begitu di cleansing selesai, enggak. Butuh proses, dan proses itu butuh kesabaran untuk maksimal.
untuk benar-benar bersih, yaitu tadi pembersihan harta juga wajib, karena harta yang didapat dari hal-hal seperti itu biasanya efeknya juga beda. Dan kalau ada medianya dihancurkan atau dikembalikan lagi, atau kalau memang dia punya piaraan seperti tuyul dan lain sebagainya, yaitu singkirin, kembalikan lagi, kemudian putus hubungannya. Bisa jadi itu tidak langsung putus. Jadi ada berapa ekses. Nah, kenapa saya menegaskan butuh pendampingan? Takutnya ketika entitasnya berusaha masuk mencari celah, itu yang berbahaya. Nah, untuk pelaku-pelaku pesugihan, saya harapkan lebih baik didampingi oleh orang yang mengerti secara energi, kalau Anda meyakini itu, atau yang mendalami agama, atau praktisi atau pemuka agama secara terus-menerus. Dan jangan merasa ketika sudah dieksorsis, sudah dibersihkan, sudah diruqyah, Anda lepas. Enggak. Anda perlu penguatan iman terus-menerus, dan itu tidak selesai begitu saja. Karena begitu celah muncul, yang masuk akan lebih banyak. Oke? Ini menjadi catatan, karena saya juga tidak bisa menjabarkan secara detail, karena kembali lagi hal ini adalah masing-masing punya cara. Saya hanya menjabarkan secara umum, dan mungkin nanti bisa komentar di bawah, ada penjelasan yang bisa saya berikan melalui jalur pribadi, tidak melalui tayangan, karena alangkah baiknya tidak terlalu menyinggung, karena mungkin ada yang bersinggungan juga dengan tayangan ini. Oke, yang kedua tentang penglarisan. Ketika Anda menggunakan penglarisan, terutama yang berupa media, amati bahwa media yang Anda pakai itu tidak memiliki batas waktu aktif. Oke ya, saya sambil udut. Pada beberapa media energetik, entah itu tulisan lah, entah itu jimatan, entah itu apa, ada yang sifatnya dia aktif asal diberikan sesuatu, entah minyak, entah dupa, entah sesaji. Ada yang dia tidak perlu offering, asal baca mantranya atau gimana. Itu yang penting dia tidak ada batas waktu. Ada beberapa kasus yang saya tangani adalah ketika media penglarisan tersebut habis masa waktunya, ini entitas di dalamnya repot. Kalau entitasnya di media penglarisan itu menggunakan entitas, kemudian entitasnya diletakkan ke media tersebut untuk membantu, kemudian masa kerjanya si entitas tersebut habis, ini dia akhirnya kalau dia ditanam di situ, ini jadinya bukan pekerja lagi nih. Jadi dia entitas yang nganggur, yang berkeliaran di sekitar toko atau tempat usaha Anda atau jasa Anda. Akhirnya apa? Entitas tersebut bukan membantu ngelarisin, jadi penglaris, tapi malah menjadi bumerang buat penggunanya. Dan ini nggak sedikit, ya, tidak sedikit yang menggunakan media seperti itu. Kemudian jika Anda lebih suka menggunakan media orgon atau media energetik tertentu, usahakan lakukan cleansing supaya energinya kembali baik, ya. Menggunakan kristal, menggunakan banyak lah, atau biasanya kalau orang-orang Tionghoa itu ada kertas kuning hutao itu
biasanya itu tiap tahun harus diganti. Itu juga sama, itu media energetik juga. Itu kita sebut sigil ya. Sigil, kalau dia tidak menggunakan entitas, sigil itu bekerja terus menerus. Oke, dia sebagai antena energetik. Nah, bedanya dengan yang tadi di awal, kalau misalkan dia medianya ada entitasnya punya tenggang waktu, begitu tenggang waktunya habis, tugasnya selesai. Kalau entitasnya ditanam, ya berarti dia nganggur di tempat media itu, malah jadi bumerang. Kalau medianya diambil kembali ke dukunnya sih agak lumayan, berarti medianya kosong, nggak ada apa-apanya, tetapi entitasnya balik, kita nggak perlu repot, gitu kan. Nah, yang repot kan yang tadi saya jelaskan, kalau entitasnya diinjek ke situ tapi nggak ada kerjaannya. Makanya tolong diamati media yang Anda gunakan. Jika Anda ingin menanyakan atau ingin tahu lebih lanjut, Anda bisa nanti saya di bawah ini ada kontak WhatsApp saya, Anda bisa konsultasi untuk mengetahui lebih lanjut. Saya akan memberikan penjelasan kepada Anda tentang media yang Anda gunakan dalam jalur pribadi ya. Nah, untuk Feng Shui itu juga, kalau Anda memang menggunakan Feng Shui, arah mata angin, numerologi, kemudian geopati, juga ada kurun waktu tertentu ketika energi tersebut berubah, dan Anda nggak bisa stagnan seperti itu terus. Jadi Anda harus mengikuti pergerakan energi yang mungkin berubah dalam kurun waktu sekian tahun sekali. Kalau Feng Shui kan ada perubahan dalam setiap berapa tahun sekali gitu kan. Kemudian kalau dalam geopati kita cari sudut yang paling energinya paling baik supaya menyerap. Kemudian falak juga sama, penggunakannya seperti itu, menggunakan teknik falak, astronomi atau numerologi. Itu nggak stagnan, ada perubahan, harus geser-geser, dan itu harus Anda lakukan juga. Jadi ketika Anda sudah ditata sedemikian rupa, bukan berarti Anda tidak melakukan perubahan. Perubahan tetap Anda lakukan menyesuaikan kebutuhan. Kalau teman-teman praktisi energi mungkin gampang, kita settingnya dengan energi, tempatnya nggak berubah, energinya yang kita rubah, kita tambahin, kita kurangin, kita keseimbangkan. Biasanya praktisi energi seperti itu. Dan media-media hanya alat bantu supaya energinya terus stabil. Nah, apapun itu yang Anda lakukan, tetap amati supaya tidak berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Juga tidak sampai asupan energi yang Anda butuhkan untuk memperbaiki energi pengelarisannya tidak kurang, karena efeknya juga tidak baik. Kemudian ketika tempat usaha Anda ditutup, misalkan berapa kasus yang saya tangani, tempat usahanya menjadi gelap, jadi orang lewat kelihatannya nggak buka, padahal tokonya buka atau warungnya buka, bengkelnya buka, tapi orang lihatnya kok kayak tutup terus, tempatnya gelap. Nah, ada kemungkinan itu dikerjain orang. Jadi kita berbicara dalam ranah supra, energi, dan ranah entitas yang kita dalam tayangan ini ya, yang kita bahas dalam tayangan ini. Ada banyak kasus yang saya tangani, tempat usahanya menjadi gelap, kemudian banyak pelanggan yang tiba-tiba menghilang karena ada saingan, kalah ini padahal warungnya sama. Jangan terburu-buru untuk melakukan diagnosa sepihak, kemudian menduga hal-hal yang berbau negatif. Kalau kasus yang tokonya kelihatannya gelap aja, tutup aja, itu sebagian besar disebabkan oleh energi iseng yang menyelimuti.
Jadi Anda bisa melakukan pembersihan mandiri. Anda bisa siapkan air garam. Ya, air garam. Anda siapkan segenggam daun kelor, kemudian diremas-remas. Anda doakan, kemudian Anda visualisasikan air itu membersihkan semua debu, semua kotoran yang ada di depan toko Anda. Kemudian Anda siramkan, dan ketika Anda menyiramkan, visualisasi Anda meyakini pada doa yang Anda masukkan ke airnya, kemudian biarkan itu menghilangkan gangguan tadi. Dan apabila tidak bisa, nanti Anda bisa menghubungi saya di bawah ini. Nanti saya tulis hotline saya. Anda bisa WA atau telepon supaya Anda bisa konsultasi. Anda sudah melakukan itu, nggak bisa. Nah, saya akan memberikan panduan atau bagaimana cara menetralisirkan secara hal-hal yang saya tahu. Kemudian kalau Anda melihat pelanggan pindah apa segala macam, introspeksi dulu ke tempat usaha Anda, jasa Anda. Apakah Anda jual terlalu mahal, lebih mahal? Kemudian apakah suasana tempat Anda kurang nyaman? Ataukah Anda terlalu bangga dengan menu yang Anda sajikan, sedangkan tempat lain sudah inovasi? Itu juga harus menjadi pembelajaran bahwa tidak semua diakibatkan oleh orang lain, tetapi bisa jadi dari apa yang kita sajikan kurang layak untuk mengikuti persaingan yang ada. Dan sekali lagi, apabila Anda ingin perbaikilah segala sesuatunya agar Anda bisa memaksimalkan usaha Anda, produk Anda, jasa Anda, supaya Anda bisa lebih baik dibanding orang lain. Apabila masih terjadi ekses-ekses lain, tentu saja Anda bisa menggunakan bantuan orang yang Anda anggap mampu untuk membantu Anda. Oke? Sekian dulu penjelasan dari saya. Di bawah ini nanti saya akan berikan nomor kontak saya. Apabila Anda ingin konsultasi lebih lanjut, bisa ditanyakan di jalur pribadi. Jangan lupa ikuti terus channel Kang Suruwangi, karena Anda akan mendapatkan banyak informasi tentang dunia energi, dunia supranatural, dan tentang jejak Aruhun seputar budaya yang akan saya tampilkan di channel Kang Suruwangi. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat salah penyampaian, dan saya tetap membutuhkan masukan, saran, dan dukungan Anda dengan mengeklik subscribe, kemudian ikuti pencet notif loncengnya supaya Anda bisa mengikuti tayangan saya yang ada di channel ini. Terima kasih untuk menyaksikan channel Kang Suruwangi. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.